Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat wa binikmatihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di sore hari ini, sore yang hujan, tentunya kita bersyukur telah turun hujan kembali, dan pula kita dimudahkan di dalam menuntut ilmu. Tentunya adalah sebuah nikmat yang besar di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang pada hari ini kita akan melanjutkan seputar taharah yang kita sudah membahas tentang media taharah. Sudah 5 yang dibahas ya. Yang pertama adalah dengan air, kemudian dengan tanah, kemudian menyucikan alas kaki, dan sholat dengan memakainya. Juga menyucikan tanah yang najis, dan juga samak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan sampai yang ke-10 ya. Yang ke-6, yakni benda cair ya. Setiap benda cair, contoh lemak, madu, minyak, dan sejenisnya, kalau terkena najis maka tidak boleh dimanfaatkan. Nah, tetapi bila dalam keadaan beku, kalau terkena najis maka cukup najisnya saja dan daerah sekitarnya yang dibersihkan ya, yang dibuang, lalu bisa dimanfaatkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang bangkai seekor tikus yang jatuh ke dalam lemak, maka beliau bersabda, buanglah tikus itu dan bagian sekitarnya, lalu makanlah sisanya. Jadi ini menerangkan bahwa apabila benda cair itu masih cair ya, kemudian kena najis, ya tidak bisa ya. Tapi kalau benda cair itu sudah beku itu ya, sudah padat itu ya gitu, terkena najisnya, maka ya yang dibersihkan atau yang dibuang yaitu najisnya saja ya gitu. Dalam pendapat yang lain ya, Bukhari berpendapat bahwa apabila suatu najis mengenai benda cair hingga mengubah rasa, warna, atau baunya, maka tidak boleh dikonsumsi ya. Jika tidak berubah, maka boleh dimanfaatkan. Statusnya seperti air mutlak ya gitu. Jadi benda cair juga sama ya, seperti air mutlak ya. Kalau ada binatang yang tidak memiliki darah mengalir ya, seperti lalat misalnya, kumbang, jangkrik, dan yang lainnya ya, jatuh ke dalam air ya, atau benda cair lainnya, maka ia tetap suci ya gitu.
Nah, ini pendapatnya siapa? Bukhari, ya. Jadi kalau ada najis dari lalat, kumbang atau jangkrik dan sebagainya jatuh ke air, ya itu tetap dia suci ya. Sebagian fuqaha mengatakan bahwa orang yang sedang junub apabila ia meletakkan tangannya ke dalam air tanpa didahului niat menciduk, maka ia menjadi mustakmal, tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya. Tapi ini tidak ada dalil ya, tidak ada dalil yang otentik ya, otentik ya gitu, otentik. Tidak ada dalil yang otentik tentang ini ya. Ini orang yang junub ya gitu, dia masukkan tangannya ke dalam air, gitu ya gitu. Masalahnya apa dalilnya ya gitu. Apakah orang yang junub itu najis? Nah gitu ya, sehingga dikatakan mustakmal. Jadi nggak ada dalilnya ya. Jadi ini bukan pendapat yang kuat ya. Nah itu tentang benda cair ya. Nah sekarang benda yang berubah karakter dan materinya. Apabila kotoran manusia atau binatang telah berubah menjadi debu atau dibakar dengan api sehingga menjadi abu atau pupuk organik, maka menjadi suci dan dimanfaatkan, itu adalah boleh ya. Jadi kalau ada kotoran manusia dan binatang yang berubah menjadi debu ya, atau dibakar jadi pupuk ya gitu kan, dimanfaatkan kan jadi pupuk gitu ya, diolah gitu ya, itu kan jadi suci ya. Kemudian benda yang mengilap ya, contohnya cermin, kaca, pedang dan sejenisnya ya, itu menjadi suci dengan mengusapnya ya gitu, sampai hilang bekas najisnya ya. Contoh ini misalnya pedang atau pisau misalnya ya, diusap saja gitu ya, bersihkan, kemudian hilang najisnya ya, berarti itu sudah cukup gitu ya. Dan tidak perlu dicuci dengan air gitu ya gitu, tidak perlu diairi lagi ya gitu. Para sahabat dahulu bila pedangnya terkena darah, maka untuk menyucikannya cukup mengusapnya dengan sesuatu hingga hilang bekas darahnya. Yang selanjutnya, ini saya buka dulu catatan hadisnya ya. Tentang benda bekas jilatan anjing ya. Nah ini soalnya menarik nih ya. Gitu. Mungkin mesti jadi pembahasan ya, walaupun jarang-jarang mungkin ya orang pelajari kitab kuning. Nah sekarang kita buka hadisnya dulu nih. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita cek saja hadis lengkapnya ya.
Bentar. Soalnya kalau di sini nggak ada sebutkan ya, cuman rangkuman aja kayaknya. Nah, Wa'an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum ida walago fihil kalbu an yaksilahu sab'a marratin aulahunna biturab, akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sucinya bejana yang kamu sucinya bejana yang kamu bejana kamu yang dijilat anjing ya, adalah dengan cara mencucinya sebanyak 7 kali. Yang pertama adalah dengan tanah. Di riwayat yang lain, wa fi lafzin lah fal yurikhu ya, hendaklah ia membuang air di bejana tersebut. Oleh Tirmizi, ukhrahunna au ulahunna biturab, dan dalam riwayat Tirmizi dengan lafaz salah satu bilasanya dengan tanah atau yang pertamanya. Nah, itu hadisnya ya. Berarti hadis ini kan tentang bejana ya, gitu. Ya, tentang bejana. Karena kalau orang dijilat anjing gitu misal ya rada aneh gitu ya pembahasan tanya, ngebahas tentang bejana tapi yang dibahas orangnya gitu ya, gitu. Nggak tahu, saya nggak ngerti yang baca kitab kuning atau gimana gitu ya, mungkin dia kurang memahami atau bagaimana gitu ya, yang dibahas tentang bejana tapi malah membahas orangnya gitu. Jadi kalau kita terkena najis jiratan anjing, katanya dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah gitu kan gitu. Nah, jadi tadinya pembahasan tanya gitu, mau dibahas A pindah KB gitu gitu. Nah, itu aneh gitu ya. Padahal yang dibahas bejana gitu. Nah, di sini ada sedikit syarah nih. Apabila ada air dalam suatu bejana lalu dijilat anjing, maka cara menyucikannya adalah dengan menuangkan air tersebut lalu mencuci bejana itu sampai 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan tanah. Dan bila sulit mendapatkan tanah, bisa diganti dengan sabun atau semacamnya ya, kalau penulis ini mengatakan demikian ya. Nah, itu jadi kan bejananya ya yang dibersihkan itu ya, bukan orangnya ya, itu. Kalau kita ya kena jilatan anjing, jarang sebenarnya. Anjing menjilat bejana ya wajar, misalnya isinya air gitu kan, dia mau minum kan wajar gitu ya, kecuali kalau anjing galak ya gitu ya gitu, kayaknya kasih tanda awas anjing galak ya gitu ya. Tapi kita mah bukan dijilat, sebenarnya digigit kalaupun sama anjing galak gitu ya gitu, itu malah lebih gitu ya gitu, bukan hanya oleh air
7 kali gitu ya, bukan gitu ya. Jadi aneh gitu pembahasan, tanya belok-belok ke mana gitu ya gitu. Nah ini ya, makanya perlu yang namanya pembahasan yang memang dari sumber aslinya gitu ya gitu. Jangan cuman baca kemudian memahami dari pemahaman orang lain, itu kan belum tentu benar juga gitu ya gitu. Kalau membahas secara aslinya ya seperti ini juga kan, ini kan tidak semua pendapat dari Imam Bukhari saja kan, ada fikih sunnah, ada Sahih Muslim, Syarhul Mumti, Al-Majmu dan sebagainya ya gitu. Ya gitulah gitu. Jangan pendapat sendiri gitu ya gitu. Kamu mau pendapat sendiri gitu ya. Pendapat orang lain yang diragukan kemudian pendapat sendiri gitu ya gitu. Di mana kesimpulannya gitu ya. Nah gitu. Jadi benda bekas jilat anjing ya, maka dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah ya. Adapun yang mengatakan awalnya dengan tanah itu bukan keharusan ya. Jadi ya salah satunya ya, mau di awal, di tengah, di akhir ya silahkan tuh ya. Yang penting 7 kali dengan tanah, 7 kali dengan air ya. 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah gitu ya gitu. Yang ke-10, lain-lain ya. Contoh, apabila seseorang telah selesai mengerjakan sholat lalu mengetahui bahwa pada bajunya atau badannya terkena najis, maka hendaknya segera menyucikannya dan ia tidak wajib mengulangi sholat gitu. Kan ada yang sebelum sholat, ada yang ketika sholat ya. Ada yang selesai sholat ya. Nah itu ya, sebelum sholat mah ya bersihkan dulu gitu ya. Sebelum sholat dia harus dibersihin ya. Nah ketika sholatnya, kalau ketika sholat ya tinggal di misalnya ada kotoran kecoa atau apa gitu ya, ya disintrek gitulah gitu, disingkirkan gitulah gitu ya, nggak usah diulang gitu ya gitu, lanjutkan saja ya gitu. Dan kalau bisa ya najisnya dihilangkan ya, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Karena dia kan sudah terlanjur sholat kan, di dalam sholat gitu ya, gitu. Ya. Tapi di sini ada pendapat ya, yang lebih dijelaskan di sini ya. Jadi kalau selesai sholat ya nggak usah diulang lagi, cuman dibersihkan saja ya. Baru nyadar misalnya ada najis, ya bersihkan aja ya, nggak usah diulang. Kalau sebelum sholat atau di tengah-tengah, di sini mah dikatakan maka hendaknya dia membatalkan sholatnya dan segera menyucikan najis tersebut dan mengulangi sholatnya ya. Tetapi apabila tempat najisnya itu tidak bisa ditentukan, maka hendaknya mencuci seluruh bagian pakaiannya gitu. Jadi sebenarnya kondisional ya. Iya, kondisional. Sekarang tengah-tengah sholat, ketika kita sedang sholat terkena najis gitu ya. Gitu ya. Ya kagok sebenarnya. Lagi kalau tempat wudhunya itu kan harus turun ke bawah gitu ya. Misalnya salatnya di luhur, tempat wudhunya harus turun ke bawah. Kalau misalnya dia sudah tua juga berat. Nah itu kondisional sebenarnya mah ya. Jadi tergantung sikon kayak gitu. Orang nggak bisa menentukan harus begini ya, tanpa melihat sikonnya ya. Zaman sekarang itu kan nggak cuman baca kitab kemudian oh gini kesimpulannya lakukan gini gitu ya, nggak bisa ya. Tapi harus melihat sikon gitu ya gitu.
Nah gitu. Terkecuali kalau misalnya najisnya cairan, karena memang para sahabat juga ya, ketika ada terkena darah atau darahnya mengucur dari kakinya itu kan bukan najis sebenarnya ya, walaupun kan beda pendapat ya, apakah darah dari dirinya ya yang terluka misalnya, terluka terus ngucur atau ya, apakah itu najis ya, itu apa diperselisihkan ya. Tapi kalau Ustaz Zulkarnain katanya itu bukan najis ya. Tapi para sahabat tetap sholat ya, gitu. Para sahabat tetap sholat walaupun dalam keadaan ya darahnya terus mengucur gitu ya, gitu. Jadi ini tandanya ya, apalagi kalau misalnya harus dibersihkan dulu kan, orang darahnya mengucur kemudian dibersihin juga belum tentu bisa bersih semuanya, apakah nanti ngucur lagi gitu kan repot gitu ya. Nah ini sebenarnya ya, yang namanya Islam itu kan mudah gitu ya gitu, cuman orang kesimpulannya harus begini begitu gitu ya. Di zaman milenial itu kan nggak mesti juga gitu. Ya maka ya kalau melihat sikonnya itu ya bisa seseorang melanjutkan sholat, terkecuali kalau misalnya memang ada najis yang memang ya jangan darah lah ya, misalnya najis apa ya, kotoran burung lah misalnya ya, beda ya, misalnya kotoran burung gitu ya, nah itu ya wajar bisalah di ke air dulu ya, kemudian bersihkan diulang lagi gitu kan, nah itu wajar gitu ya, kotoran burung gitu kan itu kan kotorannya kan cairan tuh kan, itu wajar. Jadi kalau kotoran cuman kotoran padat gitu kan, nah bisa digini juga nggak masalah ya gitu. Atau misalnya darah dari apa itu nyamuk ya, itu kan tidak mengalir juga ya tuh. Dari nyamuk ya begini aja gitu ya, darahnya ada ya lanjutkan aja gitu ya gitu, nggak usah nanti harus bersihkan lagi gitu ya gitu. Nah, itu ya repot ya gitu, karena kan saya lupa lagi kaidah fikihnya ya, jadi yang sedikit itu dimaafkan lah gitu. Nah, ini kan sudah dibahas ini juga ya, bagian berapa nih ya? Nah, ma'fu anhud ya, jadi seseorang itu kalau sedikit ya, ada sedikit yang belum dihilangkan ya itu dimaafkan ya gitu. Ya seperti contohnya darah atau kotoran manusia yang emang misalnya ya kagok misalnya ya, inilah ada anak kecil tuh ya, tapi bukan di kaki ya, dia kan ngompol tuh ya, kena sejadahnya gitu ya. Ya kita kan jangan dekat-dekat dengan daerah yang najis itu kan gitu kan, nggak usah dibersihkan dulu kan repot. Nah, kecuali kalau terkena kaki ya itu boleh lah gitu. Tapi ya sebenarnya kalau kita lihat kaidah dari para ulama fikih ya, yang sedikit itu dimaafkan, jadi ya nggak masalah sebenarnya kan gitu. Asal jangan mengotori saja kan, tidak menimbulkan mudarat yang bertambah ya nggak masalah sebenarnya gitu kan gitu. Nah itu ya, itu paling yang bisa dibahas. Nanti kalau seputar wudu, mandi, tayamum itu mah akan beda lagi kan ya. Jadi ini memang
tidak berkaitan media toharohnya dengan itu ya. Allahu a'lam. Kalau saya tazkiratul maut, ini pertanyaan luar biasa nih ya. Kalau saya tazkiratul maut yang mengingat mati, tapi saya selalu dalam keadaan tidak siap mati ya. Itu gimana ya? Sebenarnya ada beberapa keterangan ya. Saya baca juga dari keterangan Aisyah, emang yang namanya kematian itu ya berdasarkan apa itu ya, firruna minhu innahu apa mulaqikum ya. Jadi kan seseorang itu pasti ya kebanyakan berlari ya, itu berlari yang namanya pertemuan itu ya kematian maksudnya kan gitu. Jangan dicek nanti ya, ini karena si salah itu ya hafalannya ya. Jadi itulah gitu. Dan pernah dijelaskan oleh Nabi ya, setiap orang itu ya nggak mesti siap mati ya, gitu. Kan kalau orang normal gitu ya, normal sehat ya, kalau ditanya gitu, untung siap mati ya. Pernah ditanya kayak gitu ya, ya pasti tinggal. Soalnya kalau yang sakit mungkin ya katanya siap mati kapan saja ada. Itu kan lisan itu ya, Allah alam. Hanya dia kan wajar karena ya yang namanya tua, sakit-sakitan ya, apalagi yang diharap gitu ya. Itu ya. Tapi kalau orang normal mah tidak akan ya, gitu. Dan mengingat mati itu kan tujuannya ya kita mengingat dosa ya, karena begitu banyaknya dosa yang dilakukan ya gitu. Dan apa persiapannya gitu ya gitu. Jadi yang ditakutkan itu kan bukan matinya sebenarnya intinya ya. Itu. Intinya itu yang ditakutkan itu bukan matinya ya. Tapi apa persiapannya? Sudahkah amal yang kita lakukan itu cukup untuk kematian kita yang husnul khotimah gitu ya? Atau hanya sekedar lisan yang ingin kematian husnul khotimah tapi tidak beramal gitu ya? Atau lisan yang ingin matinya husnul khotimah atau cuman spekulasi belaka ya gitulah. Sehingga ya persiapannya ya seadanya gitu ya gitu. Nah itulah kurang lebihnya ya. Jadi yang terpenting itu bagaimana ketika tazkiratul maut ya bermuhasabah ya mengingat kematian kan tujuannya adalah mengingat dosa kita itu ya intinya. Terus bagaimana persiapannya tuh, persiapan dengan amal soleh ya gitu ya, bukan berarti seseorang dikatakan siap mati ya, enggak juga gitu ya. Tapi nanti tanggal mainnya gitu ya, tanggal mainnya ya kita misalnya sudah tahu kita dalam keadaan sakaratul maut ya baru kita ya ucapkan la ilaha illallah itu ya. Itu kan intinya ya. Karena kalau orang ditanya ya normal-normal ya pasti ya tanya siap mati beda-beda ya. Malah kebanyakan nggak siap gitu. Orang normal pasti ya nggak siap lah gitu. Kenalan gitu nanya ya gitu. Pertanyaan apa itu ya? Nah, itu ya. Jadi intinya mah persiapan dengan amalnya itu. Sudahkah kita melakukan amal soleh dan juga sudahkah kita menghindari dosa-dosa ya gitu. Wah, dosa-dosa tanya mudah terkerasa ya gitu ya gitu. Gitu.
ada heureyan gitu ya dosa teh siga hitut suraan gitu ya kadang teu karasa teh gitu cenah gitu ayo wae dosa teh siga hitut taya suraan tuh ya gitulah ada kerasa tuh ya gitu zaman sekarang ya banyaklah dosa kerasa tuh ya gitu ya kamu di medsos gitu ya lihat video tertentu gitu ya banyak lah gitu jadi emang butuh istighfar lah gitu intinya namanya tidak hanya ya mengingat mati kumanya orang teh nanti pas kematiannya gitu ya tidak hanya mengingat itu tapi bagaimana meninggalkan dosanya itu ya gitu ya jadi apa namanya itu ya jangan apa ya kalau menakut-nakuti itu apa bahasanya itu lupa lagi saya jadi orang itu ketika misalnya mengabarkan ini mati kemudian keadaan matinya bagaimana ya dia tidak menghindari dosa ya sama saja itu ya gitu hanya spekulasi belaka gitu. Jadi tazkiratul maut itu ya butuh buah hasilnya itu apa gitu ya gitu ya gitu orang bicara ya kiamat gitu ya diprediksi ya kiamat gitu ya ya jananan gitu ya apakah tauhidnya sudah benar kan nah gitu ya prediksikan kiamat untungnya kalau kaca psikologi kan tauhidnya can bener kan nah, gitu jadi ya spekulasi ya gitu kan nah ini juga kematian gitu ya tidak menghindari dosa ya buat apa juga ya gitu nah itu ya gitu hanya ya harus ada buahnya yang namanya tazkiratul maut gitu ya nah itu saja dahulu untuk hari ini. Insyaallah besok kita lanjut dari pembahasan Selasa berapa Rabu ya besok ya Rabu keberapa besok soalnya beda ini sekarang Selasanya ke-3 besok Rabunya ke-4 ya gitu. Jadi Rabunya ada 5 nih ya besok mutiara tafsir saja ya telah ada temanya itu ya saya tentukan saja di hari esok saja ya wa'afu minkum warahmatullahi fikum rabbana atina bil karamah wa lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.